Selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini kawan global 26 Juni 2020. Nah, seperti biasa kalau di Bincang Global pasti kita akan berbincang-bincang juga, berdiskusi juga kawan global. Untuk Anda nanti di tengah acara akan ada kuis kawan global. Untuk Anda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, itu akan mendapatkan souvenir cantik dari Kanwil DJP Nusra. Nah, kali ini Bincang Global kita bersama Kanwil DJP Nusra itu akan membahas mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Ini aturannya nanti dibacakan langsung deh oleh narasumber nanti kawan global ya, PMK 44 ya, PMK bulan 3 2020. Nanti akan dijelaskan langsung kawan global. Sekali lagi di tengah acara nanti akan ada kuis untuk Anda. Jadi tetap dengarkan kami kawan global, tetap stay tune di 96,7 Radio Global FM Lombok. Sekali lagi, topik kita kali ini adalah insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Di narasumber di studio kami, maksudnya kawan global, telah hadir 3 narasumber. Kita langsung saja sapa. Yang pertama Ibu Devi Sonya Adrins. Kika, kalau Kika salah menyebutnya tolong dibenarkan ya Bu ya. Saya manggilnya Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi, apa kabar Bu Devi? Pagi. Baik ya Bu ya. Ya, dan sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Nah, Bu Devi sendiri kawan global, beliau adalah Kepala Bidang P2 Humas, Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara. Nah, Bu Devi ditemani oleh Pak Zuhdi Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zuhdi? Alhamdulillah sehat. Semoga Global FM juga sehat juga Pak. Amin. Nah, Pak Zuhdi kawan global, beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Ditemani pula oleh Mbak Hansa Aulia Muslimah. Mbak Hansa, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah Mbak Hansa ya. Mbak Hansa sendiri kawan global, beliau adalah pelaksana Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Nah, sudah ada Ibu Devi, sudah ada Pak Zuhdi, dan ada Mbak Hansa yang nantinya akan menjawab rasa penasaran kita. Oh, ternyata ada insentif pajak khusus ya untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, apa sih Bu Devi, mungkin yang pertama ya. Bu Devi ya, ini yang menjadi latar belakang pemerintah memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan global kita Bu Devi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi latar belakang pemerintah memberikan insentif pajak terutama melalui PMK 44 ini adalah karena pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional yang memberikan efek domino ke semua sektor kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, dan memang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga diperlukan upaya pengaturan dalam mendukung penanggulangan dampak COVID tersebut. Dan kita memperhatikan perkembangan ekonomi saat ini, khususnya makin meluasnya dampak pandemi COVID yang ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga pemerintah memandang perlu untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha UMKM tersebut. Jadi sebelumnya memang kita sudah terbitkan PMK 23, namun lewat PMK 44 ini kita perbaharui lagi sehingga dapat menyentuh sektor pelaku usaha UMKM, Mbak. Berarti memang ini khusus gitu ya, iya, untuk para wajib pajak kita yang memang terdampak oleh pandemi COVID-19 ya, Bu Devi ya. Nah, Pak Zuhdi, tadi disebutkan bahwa PMK 23
itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, perbedaan dari kebijakan insentif saat ini dengan yang sebelumnya apa sih, Pak Zudi? Baik, Mbak Tika. Jadi ketentuan mengenai pemberian insentif saat ini dengan yang sebelumnya seperti apa? Kalau yang sebelumnya itu diatur dalam PMK 23, PMK 03 2020. Namun memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah memperbaharui kebijakan pemberian insentif antara lain PPh atau pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, pajak penghasilan UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai. Poin penting, Mbak, ya, dalam PMK 44 pengganti dari melengkapi dari PMK 23 adalah penambahan klasifikasi lapangan usaha atau disingkat KLU sektor tertentu. Penambahan jenis wajib pajak yang diberikan insentif yaitu wajib pajak kawasan berikat, ini penambahan dari PMK 23. Penambahan jenis pajak yang diberikan insentif yaitu PPh UMKM ditanggung pemerintah, yang tadinya di PMK 23 tidak dicantumkan, sekarang diperluas lagi klunya yaitu penambahan UMKM itu, Mbak. Oh, ternyata banyak juga ya insentif yang diberikan ini, banyak sekali memang jenisnya. Nah, mungkin Mbak Kansa kita bisa mulai dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Siapa sih Mbak Kansa yang berhak memanfaatkan insentif jenis ini? Nah, untuk yang PPh 21, ini yang berhak memanfaatkan adalah pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk WP dengan KLU tertentu. Jadi sebelumnya itu ada 440 KLU, sekarang menjadi 1062 KLU. Kemudian diberikan untuk WP perusahaan KITE dan WP perusahaan berikat. Kemudian yang pastinya harus memiliki NPWP. Nah, pada masa pajak tersebut memperoleh penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Oh, begitu, Mbak. Tidak lebih dari 200 juta penghasilan brutonya. Oke. Tadi disebutkan perusahaan KITE ya, Mbak Kansa. Perusahaan KITE itu apa sih, Ibu Devi? Ya, Mbak Tika, perusahaan KITE itu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, perusahaan KITE ini adalah badan usaha yang memang telah memenuhi ketentuan tertentu dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai dengan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Mungkin banyak yang penasaran ya, gimana sih prosedur untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau DTP? Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok, kami akan kembali untuk Anda.